Ini adalah cerita tentang sebuah instansi pemerintah yang dipangkas habis kewenangannya dan berjuang kembali merebut kewenangan itu melalui inovasi. Pada dekade 1970-an, saat Indonesia sudah mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi, banyak desakan kepada pemerintah untuk menertibkan pelabuhan. Keran investasi saat itu sudah mulai mengucur, industri tumbuh dan pembangunan mulai marak. Arus barang impor dan ekspor meningkat pesat. Saat itu, prosedur resmi pemeriksaan pabean bagi barang impor maupun ekspor adalah melalui pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik atas semua barang tanpa kecuali. Tentu prosedur ini memakan waktu yang lama. Prosedur demikian dirasa sudah tidak kompatibel. Prosedur ini hanya akan menambah biaya bagi pelaku ekonomi di pelabuhan. Ekonomi biaya tinggi makin menjadi. Memasuki dekade 1980, dunia mengalami krisis. Dari embargo, perang hingga terguncangnya harga minyak dunia. Sebagai eksportir minyak, Indonesia juga terkena imbasnya. Ekspor yield turun 9% pada tahun 1982, berbarengan dengan defisit transaksi berjalan yang meningkat dari 1 menjadi 6%. Dengan tidak stabilnya harga minyak dunia, APBN menjadi terganggu. Agar selamat, Indonesia harus lepas dari ketergantungan minyak. Untuknya, Indonesia perlu kebijakan fiskal dan tata kelola ekonomi yang lebih kokoh, termasuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi di pelabuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Soeharto meminta bea cukai untuk berbenah. Durasi pemeriksaan impor harus dipersingkat. Jajaran bea cukai kemudian memangkas jumlah titik pemeriksaan. Hasilnya, jumlah titik memang berkurang, namun jumlah mejanya tetap. Hanya berpindah ke titik lain yang tidak dipangkas. Akar permasalahan pun di sini tidak tersentuh. Karena dianggap bea cukai sudah terlambat untuk melakukan perubahan, Presiden mengeluarkan keputusan yang dramatis. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985, kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipangkas drastis. Bea cukai tidak boleh lagi melakukan pemeriksaan impor, ekspor, dan pengangkutan antar pulau yang selama ini menjadi kewenangannya. Bea cukai hanya boleh memeriksa barang impor dengan nilai di bawah 5.000 US dollar, nilai yang sangat kecil. Yang lebih dramatis, tugas dan kewenangan bea cukai digantikan oleh pihak swasta. Pemerintah menunjuk PT Sukovindo untuk menggantikan bea cukai. Sukovindo kemudian menunjuk SGS, sebuah perusahaan surveyor yang berpusat di Swiss untuk melakukan pemeriksaan barang impor tujuan Indonesia sebelum dikapalkan. Saat itu di dunia belum mengenal konsep New Public Management ya. Namun di Indonesia sudah ada peristiwa empiris bahwa instansi pemerintah sekalipun ternyata bisa disaingi bahkan digantikan oleh pihak swasta. Bea cukai sangat terpuruk. Tidak pernah terfikirkan sebelumnya sebuah instansi pemerintah akan digantikan oleh perusahaan swasta. Bea cukai sudah dianggap terlambat berubah. Bea cukai sudah tidak lagi dipercaya. Saya pikir pimpinan bea cukai maupun Departemen Keuangan saat itu bukan berarti tidak mau berubah ya. Tapi mungkin belum terfikirkan saja ide inovatifnya itu seperti apa. Dalam kondisi yang sangat terpuruk, bea cukai harus meraih kembali kewenangannya. Bea cukai harus kembali dapat dipercaya. Bea cukai harus melakukan terobosan yang inovatif. Sekarang saya tanya, jika kita dalam posisi pimpinan atau pegawai bea cukai pada saat itu, saat dunia belum semodern sekarang, kira-kira ide inovasi apa yang akan kita lakukan? Di area kewenangan yang tersisa, yaitu pemeriksaan impor dengan nilai di bawah 5.000 US dollar, bea cukai melakukan terobosan. Pada tahun 1990, bea cukai memperkenalkan prosedur baru yang bernama Custom Fast Release System atau CFRS. Pelayanan impor dalam CFRS benar-benar diubah. Dokumen impor manual yang dibawa importir diinput ke dalam komputer oleh petugas bea cukai. Kemudian, diperkenalkan sistem penjaluran. Barang impor dibagi ke dalam 2 jalur, jalur merah dan jalur hijau berdasarkan kriteria tertentu. Tidak semua barang impor diperiksa secara fisik lagi. Hanya bagi yang terkena jalur merah sajalah yang diperiksa secara fisik. Waktu itu belum ada e-government di Indonesia, tapi bea cukai sudah menggunakan teknologi dalam pelayanannya. Jangan dibayangkan seperti sekarang, komputer pada saat itu adalah barang mewah yang langka.
Inovasi CFRS membuahkan hasil. Sebagian kewenangan bea cukai dikembalikan, tapi belum semuanya. Pada tahun 1993, muncul ide inovatif lainnya. Bea cukai membuat proposal yang kemudian dikenal sebagai buku putih. Proposal ini diberikan kepada Presiden. Buku putih ini berisi rencana program dalam 5 tahun, bagaimana agar kewenangan bea cukai dapat kembali secara utuh. Presiden memberikan kesempatan dan kepercayaan. Pada tahun 1997, kewenangan bea cukai kembali sepenuhnya, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Kepabeanan tahun 1995 yang merupakan salah satu output dari buku putih itu. Jadi buku putih itu secara substansi adalah dokumen yang sekarang kita kenal sebagai Renstra. Barangkali buku putih menjadi Renstra pertama yang disusun oleh instansi pemerintah di Indonesia. Pertama, kita sebagai aparat birokrasi harus percaya bahwa birokrasi sekalipun bisa musnah dan digantikan oleh pihak lain. Yang kedua, agar dapat menghadapi perubahan, kita serendah atau setinggi apapun posisi kita dalam birokrasi, harus bisa memperhatikan konstelasi lingkungan global, apalagi yang berdampak pada instansi kita. Yang ketiga, untuk melakukan inovasi, khususnya perbaikan dalam birokrasi, harus dapat menyentuh akar permasalahannya. Dan sejarah bea cukai ini juga mengajarkan kepada kita bahwa inovasi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga dapat menyelamatkan masa depan.